Tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan Allah. Saya undang untuk semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Pandangan. Ku
Tiba saatnya untuk kita tiba saatnya untuk kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian dan Yesus. Saya undang untuk semuanya bangkit.
tua kita tidak cocok dengan orang tua kita, ya. Betul apa betul? Betul ya. Nah, kadang-kadang kita berbeda pemikiran dengan orang tua kita. Contoh misalnya besok libur, kita sudah punya rencana sendiri mau bangun jam 12 siang, tapi orang tua kita beda, tetap bangun harus pagi. Terjadilah ketidakcocokan. Betul apa betul? Betul ya. Nah, misal lagi besok libur, berarti kita bebas nih main HP. Kita punya pemikiran, kalau begini kan besok libur, gak perlu belajar. Aku nonton drakor, main game, rajin sampai jam 1 subuh. Tapi beda lagi dengan pemikiran orang tua, jam 9 harus tidur. Tidak cocok lagi dengan orang tua. Betul apa betul? Betul ya. Nah, apa kata firman Tuhan? Bagaimana seharusnya kita dengan orang tua kita? Bolehkah kita bertengkar dengan orang tua? Bolehkah kita membantah orang tua? Bolehkah kita berkata kasar dengan orang tua? Atau bolehkah kita sayang sama orang tua? Ya. Nah, kita baca firman Tuhan. Yang pertama, apa arti kata menghormati ya? Menghormati itu bisa berarti menghargai, menurut, sopan ya, kemudian memperlakukan orang tua dengan baik ya. Contoh nih, misalnya kita di sekolah, kita pasti memperlakukan guru kita dengan baik. Kenapa? Kita nggak mungkin kasar dengan guru kita. Resikonya nilai kita nanti jadi jelek. Mungkin guru tidak marah, tapi nilai kita dibikinnya jelek sampai peringkat terakhir. Jadi mau tidak mau kita harus menghormati mereka ya. Kemudian contoh lagi, kita lihat polisi di jalan, jaga-jaga lalu lintas. Gak mungkin kan kita ngebut di depan polisi, pasti kita kena marah. Pasti kita setidaknya bikin wajah sebentar, ramah dengan polisi ya. Itu berarti kita sopan ya. Terus kalau dengan orang tua bagaimana ya? Jadi menghormati ini artinya kita harus sopan, tidak berkata kasar dengan orang tua. Kita bisa dengan orang lain lebih baik menghormati, apalagi orang tua kita, karena yang mendidik kita dari kita bayi sampai kita sebesar sekarang itu adalah orang tua. Mari kita baca firman Tuhan. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Kita baca dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Judul perikop taat dan kasih. Sudah dapat semua, kita akan sama-sama membaca. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin buat firman Tuhan. Di sini dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi sebagai pengikut Kristus ada hal-hal yang tidak boleh kita langgar. Ketika dalam keseharian kita harus mentaati orang tua. Itu harus, kata firman Tuhan ya, tidak boleh dilanggar. Nah, di dalam menghormati orang tua, kita tidak boleh berbeda. Sama ayah kita kurang suka, sama ibu kita menurut, atau sebaliknya sama ibu kita nggak suka, sama ayah kita sayang sekali, karena kan ayah kita yang cari duit nih, jadi dia yang kasih duit. Sama ibu nggak usah, itu kurang, nggak usah sehormat seperti sama bapak aja.
kan gitu. Enggak. Kata firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itulah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Jadi setiap kita harus menghormati orang tua, mentaati orang tua. Ini wajib ya, ini harus kita laksanakan. Kemudian kita buka lagi di dalam Imamat pasal 19. Imamat pasal 19 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, setiap orang di antara kamu harus menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, di dalam perjanjian lama juga diajarkan setiap orang harus menyegani ayahnya dan ibunya, tidak boleh dikasih. Ayahnya dan ibunya, dua-duanya harus disegani. Ini perintah Tuhan. Dan di selanjutnya dikatakan dan memelihara hari-hari Sabatku. Artinya kita memelihara waktu-waktu ibadah kita. Kalau zaman Israel dulu hari-hari Sabatnya, Sabat itu hari Sabtu ya. Nah, kalau kita disesuaikan dengan sekarang, di mana waktu-waktu kita ibadah, hari Minggu, hari Sabtu, kita pelihara dan terus ikuti, karena yang di dalam ibadah itu yang disampaikan adalah firman Tuhan, kebenaran Alkitab. Kalau orangnya tidak menurut apa yang diajarkan firman Tuhan, kita jangan salahkan firman Tuhan. Misalnya nih, sudah rajin berhujat, tetap suka bohong, tetap suka marah-marah, tetap suka memfitnah, tetap suka berbuat hal yang tidak baik, itu bukan firman Tuhan yang tidak baik, tetapi yang bersangkutan yang tidak baik ya. Jadi harus dilihat, tidak semua orang yang rajin beribadah itu melakukan hal yang baik. Ada orang yang rajin beribadah supaya dilihat orang, aku suci, aku baik, ada begitu. Tetapi ada juga orang yang beribadah karena dia mengasihi Tuhan. Aku ibadah karena aku mengasihi Tuhan. Jadi apa yang diajarkan aku akan turutin. Itu ada sebagian orang, tapi ada sebagian orang, aku ibadah supaya dilihat orang nih, aku rajin, aku hebat, aku suci, aku bisa berbahasa roh, aku kuat berpuasa. Ada orang yang begitu. Tetapi faktanya kita lihat dari buahnya. Kita lihat buahnya apa? Suka beribadah. Kalau buahnya tidak baik, itu berarti kegiatan yang dilakukan dengan perilaku sehari-hari itu tidak sinkron, tidak sama. Contoh 1 kali 1 hasilnya 1, berarti sesuai. Ya, kalau pengikut Kristus dia benar-benar ikut Tuhan, maka hasilnya dia anak-anak Tuhan dan yang dilakukannya adalah kebenaran firman. Tetapi kalau orang yang sudah rajin beribadah, yang dilakukannya bukan kebenaran firman, itu bukan pengikut Kristus. Ya, kalau pengikut Kristus itu sudah pasti hidupnya pelaku firman, melakukan firman Tuhan ya. Itu orang mengikut Kristus ya. Nah, jadi ini ya perintah Tuhan dalam perjanjian lama pun kita diperintahkan untuk menyegani orang tua kita ya. Kita buka lagi 2 Timotius pasal 3. Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 ya, kita baca ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, meragak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah itu ya. Nah, jadi mengapa kita harus menghormati orang tua?
Karena saat ini kita hidup di akhir zaman. Perilaku orang yang hidup di akhir zaman, anak-anak yang di akhir zaman, kita baca di sini tadi ya, manusia itu mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Hamba uang itu artinya tidak memperdulikan yang lain. Pokoknya kerja yang penting hasilnya uang. Tidak memperhatikan keluarga, tidak memperhatikan apa yang kita lakukan merugikan orang lain. Yang penting uang, yang penting duit. Ya itu. Kalau akhir zaman, termasuk di sini firman Tuhan yang sesuai dengan tema kita, yaitu memberontak terhadap orang tua. Nah, itu perilaku manusia akhir zaman. Itu perilaku orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi anak Tuhan dilarang berontak dengan orang tua, apapun kesalahan orang tua. Kita tidak boleh berontak sama orang tua. Kita harus menghormati orang tua. Ya, kemudian apa berkatnya? Kalau kita menghormati orang tua, kita buka Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ketika kita menghormati orang tua, maka Tuhan akan memberikan kita panjang umur ya. Di sini dikatakan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Kita panjang umur, nanti sudah bisa sampai menikah, berkeluarga, punya anak, cucu, yaitu panjang umur ya. Tadi di dalam Efesus sudah dikatakan ya, kurang lebihnya itu perjanjian lama, ini perjanjian baru. Di dalam Efesus dikatakan tadi ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Jadi kalau kita menghormati orang tua, kita berbahagia, umur kita panjang. Coba perhatikan, kalau di rumah kita bertempat terus dengan orang tua, pasti kita tidak bahagia. Pergi kemana-mana yang pusing. Aku bertempat terus sama orang tuaku. Tetapi coba kalau kita menurut orang tua, mana kita berbahagia? Karena tidak ada masalah ya. Kemudian kita buka lagi Kolose. Kolose pasal 3 ayat 20. Berkat menghormati orang tua. Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi Tuhan sangat menghormati anak-anak yang bisa menghormati orang tua, sekalipun kecewa dengan orang tua, sekalipun misalnya orang tua kita marah-marah dan kita tidak salah, tetapi kalau kita tetap hormat, itu indah. Tuhan itu melihat kita, oh ini anakku yang berharga, ini anakku yang kusayangi, karena dia bisa menguasai diri, dia masih bisa menghormati orang tuanya, meskipun di matanya orang tuanya kurang baik. Ya, itu indah di mata Tuhan. Kita buka lagi di dalam Amsal pasal 13 ya. Amsal pasal 13 ayat 1. Amsal pasal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi orang pencemooh tidak mendengarkan hatikan. Jadi orang yang menghormati orang tuanya disebut dengan anak yang bijak. Ya. Jadi kalau kita biarpun kena marah, biarpun kena tegur, biarpun misalnya kita mau nih pergi kemana, nggak boleh sama orang tua, kalau kita mendengarkan, kita disebut dengan anak yang bijak. Bijaksana, berarti kita bisa menghargai orang tua, dan itu di mata Tuhan kita adalah anak yang bijak. Kita buka lagi Amsal ini juga pasal 1 ayat yang ke-8 9 ya. Amsal pasal 1 ayat 8 dan 9, demikian bunyi firman Tuhan, nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan
suatu kalung bagi lehermu, ya. Kadang-kadang ada juga sih nasihat orang tua itu yang tak benar ya. Ya, sekali-sekali ya. Kita ikuti yang baik ya, kita ikuti yang baik. Tapi saya rasa jarang sih ada orang tua yang bisa misalnya, kamu curi barang dia. Rasanya orang tua saya sepanjang hidupnya tidak pernah mengajarkan saya yang tidak baik. Ya benar ya, orang tua kalian semua yang di sini nggak ada kan ngajarin itu tuh si Peter itu nakal tuh, sama aja bisa itu bikin aja dia omong. Wah, nggak pernah rasanya orang tua kita gitu ya. Nah, saya rasa orang tua kita pasti mengajarkan yang baik. Nah, turuti ajaran orang tua ya. Di sini dikatakan, dengarkan didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah bagi temanmu. Karangan bunga itu berarti sesuatu penghargaan. Itu penghargaan dari Tuhan. Ya, kemudian suatu kalung bagi lehermu. Orang kalau ada kalung itu, waduh, itu sepertinya orang terpandang ya. Kalau ada kalung, asal jangan yang berat-berat. Kalau berat-berat rantai ya, kalung itu yang kira-kira lah, bolehlah berat 10 gram, yang 1 kilo kita juga nggak bisa bawa ya. Nah, jadi itu taati orang tua kita. Nah, bagaimana kalau orang tua kita salah? Yang kita mungkin sering ya, tapi mama itu gak benar, apa itu salah, aku dituduh-tuduh, aku gak nyuri, dituduh-nyuri, aku ya banyak lah yang membuat kita gak cocok ya sama orang tua. Atau mungkin papa itu yang ke gereja, suka minum-minum, suka mabok-mabok, suka merokok, gak sesuai dengan Tuhan. Rasanya aku gak cocok gitu kan, rasanya harus pulang lagi. Kadang-kadang kita bisa begitu ya kalau kita lihat kelemahan orang tua kita. Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan ya? Di sini firman Tuhan telah katakan harus hormati ya, biar bagaimanapun itu orang tua kita. Karena tidak selamanya kita berkumpul dengan orang tua. Ada waktunya kita berpisah. Tapi kalau sudah berkeluarga, kita berpisah dari orang tua, kita bisa merasakan bagaimana rasanya orang tua. Dulu tante sebelum tante menikah masih sebesar kalian, kalau nggak cocok dengan orang tua, belum rasanya seperti apa. Ingin melawan, saya juga pernah muda ya. Tapi setelah sekarang jadi orang tua semua berubah ya, sudah bisa merasakan bagaimana rasanya jadi orang tua dan punya anak empat ya. Berbagai karakter harus memahami anak-anak ya. Nah, kalian apalagi yang sudah umurnya 20 tahun ke atas nanti sebentar berkeluarga akan tahu bagaimana rasanya. Ayat yang terakhir ya, kita buka Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat 42. Demikian ini firman Tuhan. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diletakkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut ya. Jadi kalau ada orang tua kita yang tidak benar, ada orang tua kita yang mengajarkan kita hal yang tidak baik, mereka bertanggung jawab dengan Tuhan. Jadi kita tidak perlu melawan, nanti Tuhan yang berurusan dengan orang tua kita. Nanti Tuhan yang tegur orang tua kita ya. Jadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menghormati, menyegani mereka, mentaati mereka ya. Kalau ajarannya ya udah kamu cari duit aja, nggak usah di gereja ya, janganlah kita utamakan Tuhan. Ngomongnya baik-baik sama orang tua, nggak kasar ya. Nggak bisa, kita harus berfirman Tuhan, bahwa firman Tuhan baru kerja ya. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga memberkati kita semua. Biar anak-anak muda di sini semua tahu apa kata firman Tuhan tentang orang tua ya. Jadi kita semua jadi pelaku firman
memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu, kami sanggup Tuhan melakukan segala firman-Mu yang diberitakan. Tuhan Yesus berkati kami Titin yang sudah memberkati firman pada malam hari ini. Kau memberkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Kau tambah-tambahkan terus karunia atasnya, sehingga banyak orang boleh berkati dalam pelayanannya. Seluruh sidang pemuda yang lain pada malam hari ini, menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka, menuntun hidup mereka, supaya mereka semakin dekat dan melayani Engkau lebih lagi sesuai dengan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Seluruh sidang pemuda yang hadir pada malam hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka dalam sekolah dan kuliah mereka. Engkau yang memberkati mereka dalam keluarga dan dalam pekerjaan mereka. Terlebih juga Tuhan, Engkau memberkati pelayanan mereka. Engkau tambah-tambahkan karunia, talenta, bakat atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga anak-anak tempat ini boleh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan mereka semakin hari semakin dewasa dan mengenal Kau lebih lagi, dan mereka mampu mengaplikasikan dan mereka mampu menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Kristus dimuliakan dalam kehidupan setiap anak-anak muda wajah di tempat ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kau menuntun menjagai, memelihara setiap kami dan sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Dan kumpulkan kami Tuhan pada ibadah selanjutnya untuk bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan ibadatkan pada malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan untuk jadwal bisa di dalam